Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Teknik Tenaga Listrik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan generator. Mungkin dari rekan-rekan sudah paham ya apa itu generator dan untuk apa. Nah, ini ada beberapa contoh peralatan elektronik ya yang sering kita jumpai di rumah. Dia membutuhkan energi listrik untuk kerja. Tuh. Oke, nah kita akan bahas berkaitan dengan generator. Nah, ini generator itu merupakan mesin yang mengubah dari energi kinetik atau gerak ya, atau bisa juga mekanik menjadi energi listrik. Nah, karena dari beberapa peralatan elektronik ini untuk dapat beroperasi atau bekerja membutuhkan energi listrik. Nah, energi listrik ini bisa juga dihasilkan dari suatu yang namanya generator. Nah, untuk generator sendiri ini nanti akan ada aliran arus listrik induksinya, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara memutar kumparan di antara celah kutub utara dan selatan sebuah magnet yang terdapat pada generator tersebut. Berarti kita kembali lagi ya, memang dalam produksi suatu energi listrik pasti tidak keluar dari sistem elektromagnetisme ya. Memang konsep ini tidak lepas dari materi teknik tenaga listrik. Bagaimana kita bisa mendapatkan suatu arus listrik tersebut, yaitu bisa dengan cara induksi elektromagnetik tersebut ya. Nah, ini ada beberapa jenis generator, yaitu ada generator searah dan generator bolak-balik atau biasa disebut juga alternator. Ini kita bisa lihat ada dua gambar ya. Nah, ini untuk generator bolak-balik. Nah, ini terdapat dua cincin gesek ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk generator arus bolak-balik dia memiliki dua buah cincin gesek. Nah, ini akan berhubungan dengan tiap ujung dari si kumparan. Nah, ini nanti ketika dia bergerak maka akan terjadi gelombang elektromagnetis dari magnet tersebut ya. Nah, ini untuk generator searah dia hanya memiliki satu buah cincin belah atau yang disebut komutator. Dia berhubungan juga dengan ujung kumparan yang akan melakukan elektromagnetis antar magnet tersebut tadi. Nah, yang tadi di awal kita sebut, yaitu bagaimana cara menghasilkan arus listrik induksi pada generator dengan memutar kumparan di antara celah kutub utara dan selatan magnet. Nah, ini ketika kumparan ini berputar, maka akan terjadi namanya arus listrik induksi. Nah, arus listrik induksi ini yaitu mengubah energi kinetik atau gerak atau mekanik untuk menghasilkan suatu energi listrik dari peristiwa elektromagnetis tadi ya. Nah, ini untuk generator arus arah sendiri, ini memiliki satu cincin belah komutator. Dia akan berpolarisasi positif dan berpolarisasi negatif. Nah, ini pada fisika listrik ini ada ya di modulnya. Terus akan menghasilkan arus listrik induksi, yaitu yang searah atau direct current, biasa disebut DC ya. Ketika berpolarisasi positif, dia menuju sikat karbonnya. Nah, ini untuk lalu akan menuju, misal di sini terdapat lampu dan kembali ke komutatornya. Nah, ini untuk sikat karbonnya ya. Dari sikat karbon di sini ada lampu, nanti akan menuju ke cincin belah atau komutator kembali, sehingga bisa berpolarisasi negatif. Nah, ini kumparannya akan melakukan putaran sehingga di antara celah antar dua magnet. Nah, ini untuk grafik arus searah yang dihasilkan oleh generator.
arus searah ditunjukkan pada gambar ini ya. Grafik arus searah yang dihasilkan generator arus searah. Berbeda dengan ketika bolak-balik, maka akan ada satu lembah dan satu puncak. Nah, ini untuk ke generator arus bolak-balik. Tadi yang searah, yang bolak-balik. Kalau bolak-balik dia punya 2 cincin gesek, kalau yang searah dia hanya memiliki 1 cincin belah ya, atau komutator. Ini untuk untuk generator arus bolak-balik, prinsip kerjanya, kalau tadi pada yang searah dia hanya satu arah. Kalau bolak-balik, pasti logikanya dia bisa kebalikannya ya dalam beroperasi. Secara logika kita belum mempelajari konsepnya. Nah, ini untuk prinsip kerjanya, dari ujung kumparan akan menyalurkan medan magnetik ya. Untuk menghasilkan putaran ini akan masuk pada medan magnetik. Jika kumparan diputar atau kumparan ini berputar di antara 2 celah magnet ini, maka cincin gesek 1 dan 2 ini juga akan berputar ya. Cincin gesek keduanya ini, maka sikat karbon A dan B ini tidak ikut berputar. Yang berputar adalah cincin geseknya. Ketika kumparan berputar, maka akan adanya namanya arus listrik induksi, akan muncul arus listrik. Aliran melalui sikat karbon. Maka dari kumparan ini melalui cincin gesek dan sikat karbon, maka akan menyalakan si lampu. Posisi kumparan akan selalu tegak lurus atau terhadap arah dari si medan magnetnya. Arus induksi ini akan berhenti. Ketika apa? Ya, ketika kumparannya berhenti ya, otomatis nggak ada gelombang peristiwa elektromagnetisme juga ya. Otomatis akan berhenti dan lampu di sini akan padam. Kumparan melanjutkan putarannya dengan misal tadi ke kanan, maka kita akan menggunakan berlawanan arah ke kiri dengan arah yang berbeda. Arus listrik induksi maka akan kembali mengalir dalam kumparan tersebut kan, dan lampu bisa menyala lagi karena adanya arus listrik induksi melalui cincin gesek yang disalurkan lewat sikat karbon dan lampu akan menyala. Itu gambaran singkat dari generator arus bolak-balik. Kalau yang searah berarti dia hanya satu, tidak bisa kebalikannya ya. Ini untuk generator arus bolak-balik menghasilkan arus bolak-balik yang dinamakan arus AC atau alternating current. Nah, ini untuk grafiknya dari generator arus bolak-balik. Ini arus terhadap waktu. Di sini untuk contoh generator sederhana, kita sering melihat ya ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda mengandung kumparan kawat yang berputar di antara 2 magnet. Ketika berputar, roda sepeda akan memutar kumparan di antara 2 magnet, maka akan terjadi gelombang elektromagnetisme tadi ya. Otomatis arus listrik induksinya akan terjadi, akan mengalir. Dinamo terdiri dari komponen kumparan, field coil, dan inti magnet yang disebut juga armatur. Pada dinamo yang berputar adalah kumparan magnetnya, sedangkan inti magnetnya diam. Maka akan terjadi induksi elektromagnetik. Nah, berarti kasusnya sama ya. Ini berarti ada kumparannya dan ada magnetnya. Ini untuk dinamo pada sepeda. Ini gambaran juga ya untuk genset. Nah, ini ada juga namanya, ada motor listrik nih ya, ada stator dan rotor. Nah, ini untuk yang searah menggunakan baterai bisa ya sumbernya. Ini yang alternating bisa bolak-balik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Kalau tadi dari mekanik ke listrik, ini kebalikannya dari listrik ke mekanik. Tenaga listrik akan ke gelombang elektromagnetik ya. Kutub-kutub dari magnet yang sama akan tolak menolak dan yang tidak sama akan tarik menarik. Oke. Nah, ini contoh motor listrik, ini ada materi berikutnya nanti ya berkaitan dengan motor listrik. Yang ini contoh dari yang digunakan pada
lokomotif kereta api. Oke, berkaitan dengan dinamo, baik yang dinamo, mohon maaf, generator arus bolak-balik dan searah, nanti silakan teman-teman bisa simak kembali videonya atau mendownload file PDF-nya untuk belajar. Nanti tugasnya silakan dikerjakan di Elita ya. Terima kasih. Untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.